أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Masjid Besar Imam Syafi'i dan para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu nikmat umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat ilmu. Nikmat bisa hadir duduk di dalam majelis ilmu. Apa keutamaan duduk di dalam majelis ilmu, Mas? Apa keutamaan duduk di dalam majelis ilmu yang diadakan di masjid? Apa keutamaannya? Angkat tangan, angkat tangan. Apa keutamaan duduk bermajelis ilmu di masjid? Keutamaannya diantaranya adalah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Maka tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah tujuannya untuk mengkaji ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa nazalat alaihimus sakinah. Mohon maaf. Dan juga wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Dan akan dikelilingi oleh para malaikat yang mendoakan kepada para penuntut ilmu dengan ampunan dan juga dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan salah satu nikmat dari ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah fi fadlil ilmi annahu law lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqin alladhi huwa a'zamu hayatil qalbi. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu, kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ilmu itu menambah keyakinan, maka sangat cukup bahwasanya keyakinan itu adalah hal yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim. Maka ilmu itu mewariskan, membuahkan keyakinan. Apa itu yakin? Dan ini sangat penting ya. Yakin ini sangat penting. Jenengan kalau misalnya di sebuah jalan bingung antara belok kanan, belok kiri atau terus, karena dia tidak yakin ini jalannya ke kanan atau ke kiri. Google Map-nya rusak lagi karena belum ada paketan.
Maka antum akan bingung, ragu antara ke kanan atau dengan ke kiri. Begitu juga ketika dia menjalani hidup, ketika tidak ada keyakinan, maka hatinya dipenuhi dengan keraguan. Apakah langkahnya mengambil keputusan ini sudah benar? Dia pun ragu. Apakah ketika dia mengerjakan ibadah A, apakah ibadah ini benar-benar disyariatkan oleh Allah atau tidak? Dia pun ragu. Tidak ada keyakinan di dalam kehidupannya. Makanya agar kita bisa mendapatkan keyakinan di dalam kehidupan kita, salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Kemudian beliau menambahkan wabihi tuma'ninatuhu, dan dengan ilmu itulah, keyakinan itulah dia akan merasa tenang. Jadi tadi kalau jalannya ke kanan atau ke kiri, antum sudah yakin ini jalannya ke rumahnya Ustadz Fulan ke kanan. Antum sudah yakin. Nah, antum akan apa? Tenang. Jadi pasti ngambil kanan. Kalau kiri salah. Kenapa hal itu bisa kita dapatkan? Karena dengan ilmu. Yang dengan ilmu itu kita akan menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan itu akan menjadikan kita tenang, Mas. Antum sudah yakin tadi sholat subuh dengan benar, maka hati antum akan tenang. Coba antum masih ragu, tadi saya sholat subuh sudah wudhu atau belum ya? Ya, ada keraguan. Nah, mungkin akan tidak tenang hatinya. Tidak tenang hatinya. Makanya ilmu ini akan memberikan keyakinan di dalam hati kita, dan dengan keyakinan itu akan kita dapatkan ketenangan. Wa quwwatuhu wa nasyatuhu, bahkan dengan keyakinan seseorang itu bisa menjadi sumber kekuatannya, Mas. Sumber kekuatannya. Antum kalau sadar bahwasanya menuntut ilmu itu benar, maka antum akan mengerahkan sekuat tenaga untuk bisa menuntut ilmu. Karena antum yakin bahwasanya yang antum kejar ini adalah kebenaran. Inilah keyakinan. Wa nasyatuhu, dan dia bisa bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengejar sesuatu yang dia yakini hal itu adalah benar. Wasairi lawazimil hayati ila an qala, dan seluruh ya kebutuhan-kebutuhan hidup ini bisa kita dapatkan selama kita memiliki keyakinan yang bersumber dari ilmu. Jadi terus kita hadir di majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian, tujuannya adalah agar hati kita yakin dengan kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sebutkan. Makanya sifat orang bertakwa itu apa, Mas? Salah satunya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Sifat orang bertakwa itu, dan dengan akhirat mereka yuqinun, yakin sesungguh-sungguhnya. Jadi sangat yakin dengan janji-janji Allah di hari kiamat. Maka keyakinan itulah yang menggerakkan kita mau sholat. Keyakinan itulah yang menggerakkan kita mau sedekah. Keyakinan itulah yang menggerakkan kita mau menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua. Itu keyakinan seorang mukmin kepada hari kiamat. Makanya nikmat yang sangat besar. Sehingga kata beliau tadi adalah annahu law lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqin alladhi huwa a'dhamu hayatil qalb. Maka kalau enggak ada keutamaan ilmu selain yakin, maka sudah cukup yakin itu sebagai hal terbesar dalam kehidupan seseorang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita pemimpin yang akan memutuskan keputusan itu berlandaskan ilmu, yang akan menyelesaikan masalah berlandaskan ilmu, jika kita juga yakin. Masih berkata ini Ibnu Qayyim, beliau juga menyebutkan wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah yaqulu,
bis-sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Maka dengan sabar dan keyakinan seseorang akan mendapatkan imam, ya, predikat imamah di dalam agamanya. Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan akan kami jadikan dari mereka itu pemimpin-pemimpin yang mereka menunjukkan jalan, jadi pemimpin yang akan memimpin bi amrina, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kapan pemimpin ini muncul? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqin, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka ini yang pertama yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, dan umur itu bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa salawat dan salam itu tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan ketahuilah bahwasanya salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan syafaat kita kepada Nabi, bukan, Pak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Is Ibn Abdissalam, beliau menyebutkan laisat salatuna 'alan nabi syafa'atan minna lahu. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, bukan berarti kita memberikan syafaat kepada Nabi. Fa inna mithlana la yashfa'u li mithlihi. Karena nggak mungkin, ya, orang seperti kita ini memberikan syafaat kepada orang sosok seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah amarana bil mukafaati liman ahsana ilaina wa an'ama alaina. Tetapi ternyata perintah kita bersolawat kepada Nabi itu adalah agar kita bisa membalas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kebaikan itu tidak akan pernah terbalas. Fa in ajizna anha kafa'nahu bid-du'a. Jadi kalau kita nggak bisa membalas kebaikan Nabi, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau usahakan untuk umat Islam tidak bisa kita balas, Pak, maka cukupkan kita dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Litakuna salatana alaihi mukafa'atan bi ihsanihi ilaina, agar salawat kita kepada Rasulullah, salam kita kepada Nabi itu adalah sebagai bentuk balas budi kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak akan bisa membalas kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita terus bersolawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan, ya. Atau bahkan Allah juga wajibkan bersolawat kepada beliau di dalam salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dari sebuah hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis riwayat an Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis yang panjang, hadis qudsi, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfirud dhunuba, fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, panggilan kasih sayang, ya, kepada Allah untuk orang-orang beriman. Karena apapun yang disandingkan dengan nama Allah itu berarti sesuatu yang Allah
cintai, Pak. Sesuatu yang Allah ridhoi. Maka rumah kalau digandengkan dengan nama Allah disebut dengan Baitullah. Kemudian kalau kitab disejajarkan atau disandingkan dengan nama Allah menjadi Kitabullah, yaitu Al-Quran sebaik-baik kitab. Baitullah sebaik-baik tempat. Kemudian Nabi yang disandarkan kepada Allah juga Nabiullah, Rasulullah sebaik-baik utusan. Maka ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kita sebagai hamba disandingkan dengan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dipanggil wahai hamba-hambaku, seharusnya muncul di dalam hati kita keinginan untuk menjadi hamba seutuhnya. Bagaimana menjadi hamba seutuhnya? Hamba yang benar-benar menjalankan perintah Allah. Kan seorang hamba seperti itu. Dia taat kepada perintah tuannya, tidak melanggar perintah tuannya, senantiasa tunduk dan mendengar perintah tuannya. Makanya disebutkan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kemudian Allah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa, semua dosa. Semua dosa akan Allah ampuni, bahkan kalau itu dosa kesyirikan. Selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah ampuni. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, akan aku ampuni kalian. Dari potongan hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang juga disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwasanya di dalam potongan hadis itu menunjukkan kalau setiap hamba itu berdosa, melakukan dosa. Maka kajian Ahad pagi ini adalah kajian para pendosa. Dan itu bukan kita yang mengatakan, bukan ustadz yang mengatakan, bukan ulama yang mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua hamba Allah itu melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Maka sudah sepantasnya seorang hamba senantiasa introspeksi kepada dirinya akan dosa-dosa yang dia lakukan setiap malam, setiap siang hari. Dan bahkan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa, bermaksiat. Meskipun dia hanya duduk-duduk di masjid tok, dia tetap melakukan kesalahan. Meskipun dia hanya pekerjaannya ibadah dari masjid rumah, bisa jadi dia juga tetap melakukan kemaksiatan. Entah itu karena ujub di dalam hatinya, atau riya di dalam hatinya, maka seseorang tetap melakukan kesalahan. Dan kita lihat bagaimana kondisi salaf as-salih rahimahullahu ta'ala di dalam hal itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan perkataan Abu Bakar. Masya Allah, Pak. Ini Abu Bakar yang mengatakan. Beliau mengatakan, law wada'tu ihda qadami fil jannah wal ukhra kharijuha ma amantu makrallah. Insyaallah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya saya letakkan salah satu kaki saya di dalam surga dan satu kaki yang lain di luar surga, masih di luar surga,
maka aku tidak merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah. Itu padahal tinggal masuk. Tapi betapa rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq, padahal Rasulullah sudah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Tapi dengan itu semua Abu Bakar masih takut akan dosa-dosanya. Saya ulangi lagi ya. Law wada'tu ihda qadami fil jannah. Kalau saya letakkan salah satu kaki saya di surga, wal ukhra kharijuha, dan yang lain di luar surga, ma amantu makrallah. Tidaklah aku merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Belum merasa aman. Belum merasa aman. Kita saja Masya Allah maknya, merasa sudah sering kajian, ya, merasa sudah namanya paling Islam, ya, merasa bangga, merasa pasti menjadi ahli surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang beliau katakan? Dalam kitabnya Ibnul Mubarak Az-Zuhud diriwayatkan Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, launada munadi yaumal qiyamah, jika seandainya di hari kiamat itu ada seruan, ada pengumuman, annahu lan yadkhulan nara illa rajulun wahidun, sesungguhnya tidak akan ada yang masuk neraka kecuali hanya satu orang. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kalau seandainya nanti di hari kiamat ada pengumuman, wahai seluruh manusia, semuanya masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Umar? La dhanantu annahu ana. Maka aku mengira satu orang itu adalah diriku. Insyaallah. Maka aku mengira satu orang yang enggak masuk surga itu adalah diriku. Padahal Rasulullah juga mengatakan tentang Umar apa, Pak? Umar fil jannah. Umar itu di surga. Tapi mereka tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub dengan dirinya sendiri. Dan kita nggak bisa, Pak, sampai derajat mereka itu tidak akan bisa. Kita saja ya, misalnya kalau di akhir kiamat itu ada pengumuman semua orang masuk surga kecuali 50 orang. Kita sudah alhamdulillah, insya Allah masuk surga. Ngerti Mas ya? Kok pede sekali? Kan ada Fir'aun ya. Dan Allah sebutkan Fir'aun itu ala Fir'aun, berarti ada bala tentaranya, kan lebih dari 50 itu Ustaz ya. Ada lagi Abu Jahal, ada lagi Namrud ya. Kemungkinan masuk surga lah insya Allah. Itu kalau diri kita. Tapi kalau Umar, padahal itu satu orang, maka beliau khawatir yang satu orang tidak masuk surga itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh dia meremehkan dosa-dosa sekecil apapun. Makanya disifati oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu ay yaqa alaihi. Gimana seorang mukmin melihat dosa? Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin kalau melihat dosa maka seakan-akan dia ada di bawah gunung ya. Di bawah gunung, dan takut khawatir sewaktu-waktu batu dari gunung itu menimpa dirinya. Ini seorang mukmin, Pak, sekecil apapun dosanya. Maka dia melihat dirinya seakan-akan di bawah gunung dan takut batu dari gunung itu menimpa dirinya. Dan berbeda lagi dengan orang fajir, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab. Maka orang fajir, orang yang gemar melakukan kemaksiatan, ahli maksiat itu melihat dosa-dosanya yang besar seperti dia melihat lalat.
lalat yang menempel di hidung, kemudian marra ala anfi faqala bihi hakadha. Yang menempel di hidung kemudian dia menepisnya seperti ini. Jadi Allah menggur mendengar lagu, dia tepis. Allah hanya melihat aurat wanita, dia tepis. Ya. Seakan-akan dosa itu tidak berarti apa-apa. Nah ini pertanda keimanan dia belum meningkat. Keimanan dia belum baik karena dia masih meremehkan dosa-dosa yang dia lakukan. Allah baru ghibah, ya. Tidak terasa. Menumpuk, mengeras di dalam hati sehingga tidak lagi bisa menerima nasihat. Wal'iyadzubillah. Jadi ini sebagai standar, ya. Apakah kita seorang mukmin yang hakiki atau bukan adalah dengan cara kita melihat dosa. Cara kita melihat dosa. Apakah dosa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita anggap sepele, atau kita sangat takut sekali dengan dosa yang akan menimpa diri kita, itulah tanda keimanan diri seseorang. Kemudian selanjutnya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, masih dari kitab Az-Zuhd karya Imam Ibnu Mubarak. Beliau sebutkan bakaitu yauman, suatu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menangis. Faqalat li ummi, maka ibu saya, ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan kepada beliau, ma yubkik, apa yang menjadikanmu menangis wahai anakku? Qultu ya ummah, wahai ibuku, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Masya Allah. Wahai ibu, wahai bunda, wahai ummi, saya itu takut kalau nanti di akhirat atau Allah telah menuliskan di Lauhil Mahfuz bahwasanya saya termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara. Saya takut takdir telah ditulis dan saya menjadi orang-orang yang masuk neraka, kata Sufyan Ats-Tsauri. Maka kata uminya, ya bunai, wa kalla, walakin ibki ala dunubi. Kemudian ibuku mengatakan, tidaklah demikian wahai anakku. Jadi jangan menangisi karena tidak tahu takdirnya itu di kitab, mengambil kitab dengan tangan kanan atau kitab tangan kiri. Atau takdirnya itu masuk neraka atau masuk surga, jangan menangis akan hal itu, tapi menangislah atas dosa-dosamu. Menangislah atas dosa-dosamu. Maka itulah sikap para ulama salaf, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi perkataan-perkataan yang lainnya. Sufyan Ats-Tsauri dengan lakop yang diberikan oleh para ulama kepadanya Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Pemimpin umat Islam di dalam ilmu hadis adalah Sufyan Ats-Tsauri, tapi dengan itu beliau menangis karena khawatir kalau takdirnya itu masuk neraka. Ya. Dan takdir itu telah ditulis, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tidaklah boleh seorang yang beriman itu tenang-tenang, anteng mawon, pede dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ingatlah makar Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa menimpa kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Ya. Maka tidaklah seseorang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi terus, Pak, kita bisikkan kepada diri kita bahwasanya saya ini termasuk pendosa. Saya melakukan kesalahan pagi, siang, sore, malam, ya.
Maka jangan sampai ada seseorang merasa dirinya suci. Selama apapun dia belajar, setebal apapun kitab yang dia hafalkan, sudah hafal Quran merasa dirinya suci, tidak boleh. Sudah ikut majelis ilmu selama puluhan tahun merasa suci, tidak boleh. Sudah bergelar ustadz merasa suci juga tidak boleh. Karena tidaklah orang-orang merasa dirinya aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat tadi, pada ayat Al-A'raf 99 tadi, Ibnu Katsir mentafsirkan dengan menukil perkataan Hasan Al-Basri, al-mu'minu ya'malu bi ta'ati wa huwa musyfiqun wa jillun khaif. Seorang mukmin itu, Pak, kalau beramal ketaatan, maka dia beramal dengan rasa harap, maksudnya dengan mengharap diterima, tapi juga dengan ada rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Adapun ahli maksiat melakukan maksiat dan dia merasa aman. Jadi kalau seorang muslim, seorang mukmin itu melakukan ketaatan saja takut, paham ya? Melakukan ketaatan saja takut kalau amalannya tidak diterima. Takut kalau amalannya tidak sempurna. Itu mukmin. Ahli maksiat jangankan melakukan ketaatan, melakukan maksiat saja dia merasa aman. Kan baru dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nanti kebaikan akan menghapuskan keburukan, adalah gampang. Seakan-akan melihat lalat kemudian dia menepisnya, meremehkan dosa-dosa kecil. Maka seorang mukmin beramal ketaatan saja mereka takut, sedangkan pelaku kemaksiatan mereka melakukan perbuatan maksiat dan pede dan merasa aman. Maka merasa aman dari adab Allah, merasa seseorang dirinya itu suci adalah merupakan dosa besar. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya, disebutkan an Ibni Mas'ud qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya termasuk dosa besar, dosa yang paling besar yang pertama adalah menyekutukan Allah, jelas. Yang kedua adalah wal amnu min makrillah, yaitu seseorang merasa aman dari azab Allah. Kayaknya saya tidak mungkin diadab, wong saya penghafal Quran. Ya, itu dosa besar. Kayaknya saya nggak mungkin diadab karena saya keturunan Rasulullah. Maka itu dosa besar. Dan sejarah membuktikan bahwasanya hidayah Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang disukai oleh Rasul. Tapi hidayah Allah itu diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih dan Allah ridhai. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Kemudian lanjutan hadis tadi dari Ibnu Mas'ud, dan termasuk dosa besar selain kesyirikan, kemudian yang kedua adalah merasa aman dari makar Allah, kemudian wal qunutu min rahmatillah, merasa putus asa, putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini solusinya. Ini solusinya. Jadi ketika kita merasa diri kita berdosa, para ulama salaf terdahulu saja, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka takut dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita putus asa, Pak? Apakah kita putus harapan dari dosa-dosa yang kita kerjakan, yang sudah diklaim oleh Allah,
innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu pagi, maka yang paling baik adalah sikap pertengahan, ya. Jadi seimbang antara khauf dan roja, antara takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, seimbang dengan harapan kita agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, dan tidak boleh berputus asa. Makanya diajarkanlah oleh Nabi doanya. Diajarkan oleh Nabi doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan juga kelanjutan hadis yang kita jelaskan tadi, hadis Abu Dzar, setelah Allah sebutkan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fa ana aghfirud dzunuba jami'a. Aku itu mengampuni seluruh dosa. Jadi menyebutkan status manusia bersalah, tapi Allah memberikan solusinya bahwasanya Allah pengampun seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka solusinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, aghfir lakum, dan akan ampuni kalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau seandainya seorang hamba itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran untuk istighfar kepada Allah. Ketika tadi kita menyadari kita adalah sebagai seorang pendosa, sebagai pelaku kemaksiatan kecil atau besar, maka solusi yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan, dalam sehari beliau istighfar berapa kali? Yang santri ini berapa kali Rasulullah sehari istighfar? Angkat tangan dulu. Berapa kali? Malu semua nggih. Masya Allah. 70 sampai 100 kali. Wa inni la astaghfiru fil yaumi 70 marrah. Wa fil riwayah 100 marrah. Meminta ampun dan istighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Itu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terutamanya istighfar itu kita lakukan di waktu sahur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam hendaknya mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah dihitung dalam sekali duduk majelis itu berapa kali Rasulullah istighfar. Hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, inna kunna la na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah. Sesungguhnya kami pernah menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majlis, satu kali duduk, berapa kali beliau istighfar. Ternyata beliau sebanyak 100 kali mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diulang 100 kali. Dan itu padahal sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat para salaf. Kita lihat para salaf bagaimana kondisi istighfar mereka. Hasan Al-Basri di dalam kitab Ibnu Abi Dunya disebutkan aktsiru min istighfar fi buyutikum. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Wa ala mawadikum, dan di tempat meja makan kalian. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian istighfar terus. Wa fi aswaqikum, yang di pasar juga perbanyaklah istighfar. Wa fi majalisikum, dan di majlis-majlis kalian.
Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena antum semua, kita semua nggak ada yang tahu kapan Allah turunkan ampunan bagi diri kita. Maka perintah beliau dan dilakukan juga oleh beliau adalah beristighfar di rumah, di meja makan, di jalan, ya, di pasar, senantiasa beristighfar kepada Allah karena tidak ada yang tahu kapan ampunan Allah akan diturunkan. Kemudian juga ucapan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan innal hajata ilal istighfari a'dham minal hajati ila ta'ami wasyarab. Masyaallah. Beliau sebutkan bahwasanya kebutuhan manusia, Pak, kepada istighfar itu lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum, kata beliau. Li'annal hajata ila ta'ami wasyarabi hajatul ibadi ila dunya. Karena kebutuhan makan dan minum adalah kebutuhan seorang hamba di dunia. Wal hajatu ilal istighfari hajatul ibadi ilal akhirati. Sedangkan kebutuhan kita untuk istighfar itu adalah kebutuhan kita di akhirat nantinya. Makanya beliau katakan istighfar ini lebih penting daripada makan dan minum. Ya. Nggak makan sehari lemes paling, Pak, ya. Tapi kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, apalagi merasa jumawa, sombong atas dosa yang kita lakukan dan tidak istighfar, maka bisa jadi itu tadi masuk ke dalam dosa yang besar. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Al-Istighfar, karya Imam Ibnu Abi Dunya, balaghani anna syaitana qala ahlakat bani Adam bidzunub wa ahlakuni bil istighfari wa bil la ilaha illallah. Telah sampai kepadaku bahwasanya setan itu mengatakan, ya, bahwasanya Bani Adam mereka itu hancur dengan melakukan perbuatan dosa. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu akan menghancurkan diri mereka. Kemudian wa ahlakuni, kata iblis, ya, kata setan, dan yang menghancurkan diriku adalah bil istighfar wa bila ilaha illallah, adalah dengan istighfar dan juga dengan la ilaha illallah. Maka jika muncul, ya, adik-adik yang santri ini masih muda, dorongan kuat untuk melakukan kemaksiatan di dalam hati, maka beristighfarlah. Itu bisa menghancurkan, ya, dorongan yang kuat di dalam hati untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak. Ini juga Masya Allah perkataan beliau dalam Sayyidul Khatir, disebutkan oleh Imam Al-Jauzi. Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, Rubba dhanbin ahya qalba sahibihi idza taba minhu. Beliau katakan betapa banyak dosa yang menghidupkan hati jika seseorang bertaubat darinya. Ini perkataan pendek, maknanya dalam. Maka terkadang kita itu bisa belajar dari kesalahan selama kita bertobat dari kesalahan tersebut. Dan sering dikatakan, coba belajar dari kesalahan. Nah, seseorang yang belajar dari kesalahan ini adalah orang yang telah selesai bertaubat, beristighfar dari kesalahan itu. Selama kita belum bertobat dari kesalahan itu, maka kita tidak akan bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Yang ada terus tuman melakukan kesalahan tersebut sampai kita berlepas diri dan bertaubat dari kesalahan itu. Dan yang terakhir perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-ajabu mimman yahlaku wa ma'ahun najah. Sungguh aneh orang yang binasa padahal dia memiliki sesuatu yang bisa
menyelamatkannya. Sungguh heran, sungguh aneh orang yang celaka padahal dia memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Maka ditanya, wa ma hiya, apa itu wahai Ali? Qala al-istighfar, yaitu adalah istighfar. Maka aneh orang celaka padahal dia punya istighfar. Wal muradu min halaki huna ay min da'id dunub. Maka yang dimaksud dengan halak di sini adalah akibat dari perbuatan dosa. Dan dosa itu pasti memiliki pengaruh. Pasti memiliki pengaruh. Sufyan Ats-Tsauri juga menyebutkan bahwasanya saya melihat perubahan pada keluarga saya, bahkan binatang tunggangannya karena sebuah dosa yang aku lakukan. Jadi dosa itu efeknya bisa domino, bukan hanya ke orangnya saja, tapi bisa ke keluarganya, bisa ke rizkinya, bisa ke tunggangannya atau kendaraannya atau pekerjaannya, sehingga tidak boleh seseorang meremehkan dari dosa sekecil apapun. Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan yang sangat agung, Ali bin Abi Thalib, wa kana yuqal ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Masya Allah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada seorang hamba untuk istighfar, dan Allah akan mengadabnya. Kalimat agung ini, Pak. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada seseorang untuk beristighfar, kemudian Allah mengadabnya, itu tidak terjadi, kata beliau. Sehingga kita sudah diberikan petunjuk saja untuk istighfar, diluk-diluk istighfar, ya. Sebentar-sebentar beristighfar kepada Allah, ya. Dalam kondisi sempit beristighfar kepada Allah. Maka orang seperti ini tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkataan Salman, "Awwidu al-sinatakum istighfar, fa inna Allah ta'ala lam yu'allimakum istighfar illa wa huwa yuridu ayyaghfir." Sedangkan perkataan Salman hampir senada dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, perbanyaklah istighfar dengan lisan kalian. Karena kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada jenengan untuk istighfar, berarti Allah akan ampuni. Kan banyak, Pak, ya, kita sering dengar hadis Rasulullah istighfar sehari 100 kali. Tapi kita susah untuk mengucapkan istighfar. Sudah tahu ayatnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu hukumnya, perbanyak istighfar. Tapi entah kenapa lisan kita ini susah untuk istighfar. Makanya ketika Allah memudahkan lisan kita, hati kita untuk beristighfar, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Berbanyak dengan istighfar. Dan keutamaan yang sangat banyak, sebagaimana disebutkan kisah dari Hasan al-Basri ketika datang orang-orang kepada beliau mengadukan, wahai Hasan al-Basri, tanah kami kering, ya, tidak pernah hujan, bagaimana solusinya? Solusinya istighfar. Kemudian juga datang orang yang lain mengadukan, wahai imam, ya, kami memiliki kesempitan rizki, ya, resesi sekarang. Maka solusinya adalah dengan istighfar. Orang ketiga juga datang, wahai imam, kami susah memiliki keturunan. Bagaimana solusinya? Perbanyak istighfar. Maka orang yang mendengarnya, ya, bertanya kepada Hasan al-Basri, kenapa wahai Hasan al-Basri? Pertanyaan-pertanyaan itu semuanya jawabannya dengan istighfar. Maka kata beliau, sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Nuh, ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka kami katakan pada kalian, memintalah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras.
Kemudian faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum, dan akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dengan apa, Pak? Dengan istighfar. Ya. Maka kesulitan apapun yang kita hadapi, selain kita meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa dimulai dengan istighfar. Ya. Apalagi dengan sayyidul istighfar, yaitu doa meminta istighfar kepada Allah yang sangat besar. Karena di dalamnya ada pengakuan seseorang akan dosa-dosa yang dia lakukan. Abu'un laka bidambi. Ya. Saya mengakui kepada engkau ya Allah akan dosa-dosaku. Nah ini Pak. Ya. Meminta ampun kepada Allah itu juga kita dengan mengaku dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentu kita ingin mengetahui sedikit perbedaan antara taubat dengan istighfar. Apa perbedaan antara taubat dengan istighfar? Yang pertama adalah taubat itu ada batas waktunya. Taubat itu ada batas waktunya. Sehingga kalau orang sudah meninggal, sudah tertutup pintu taubat. Dalam hadis yang lain juga sebutkan hatta yatlu'u syamsu min maghribiha. Ya, Allah menerima taubatnya pelaku kemaksiatan di waktu malam, ya. Dan Allah menerima taubatnya orang yang melakukan kemaksiatan di waktu siang sampai terbit matahari dari barat. Maka taubat ini ada batasnya. Sedangkan istighfar itu juga memiliki batas. Tapi walaupun orang itu sudah meninggal, tetap dia bisa mendapatkan istighfar dari orang lain. Makanya kemarin ketika menguburkan jenazah, ya, Ustaz Anwar mengatakan istaghfiru li akhikum. Ya, beliau mengutip sebuah hadis. Mintakanlah ampunan kepada Allah kepada saudara kalian yang sudah dikubur. Dan sering kita mendengar doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kepada orang-orang beriman, orang-orang muslim yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sehingga taubat itu terbatas sampai kita hidup, sampai matahari terbit dari barat. Tapi kalau istighfar, bisa kita istighfar kepada seorang yang sudah meninggal. Dan juga Rasulullah mengatakan innallaha yaqbalu taubah ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat selama nafas itu belum di tenggorokan. Oleh karenanya orang yang sudah meninggal dunia tidak ditaubatkan. Orang yang sudah meninggal tidak ditaubatkan, tetapi dimohonkan ampunan. Yang kedua, taubat itu bisa dilakukan oleh diri sendiri. Ya, taubat itu harus dilakukan oleh diri sendiri. Adapun istighfar bisa dilakukan oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain. Dan kita sering mendengar hadis kedudukan seorang orang tua ternyata di surga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini bertanya, karena apa? Istighfari waladika laka. Ya, dengan ampunan anakmu, istighfarnya anakmu selama di dunia. Makanya yang diajarkan doanya itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan itu akhirnya derajat orang tua yang sudah meninggal tadi diangkat oleh Allah, derajatnya di surga. Dengan istighfar orang lain atau anaknya. Yang ketiga, perbedaan taubat dengan istighfar. Taubat itu adalah harus berhenti dari perbuatan dosanya. Karena syarat taubat adalah al-iqla'u minadz-dzan, ya, melepaskan diri dari dosa itu. Jadi tidak dalam kondisi berdosa bertaubat. Nah, itu tidak
tidak masuk kepada pengertian dari taubat. Adapun istighfar, maka tidak disyaratkan seperti itu. Terkadang orang istighfar, tapi dia masih mungkin melakukan 1-2 kesalahan yang berulang. Dan dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama juga berselisih tentang terkait dengan seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia mengakui bahwasanya maksiat ini haram, tapi dia lakukan. Kemudian dia istighfar tapi tidak berhenti dari perbuatan itu. Misalnya menyanyi, dia sadar kalau menyanyi ini haram, tapi dia terus bernyanyi. Dan dia mengakui bahwasanya nyanyi ini haram. Kemudian dia istighfar setelah bernyanyi. Maka apakah diterima taubatnya atau istighfarnya itu? Maka ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah istighfar tidak bermanfaat tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar itu adalah salah satu jalan yang harus kita titi sebelum sampai kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, jadi pendapat pertama enggak sah, Pak. Jadi dosanya menyanyi itu tidak hilang hanya karena dia istighfar. Pendapat yang kedua adalah istighfar bermanfaat meski pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, dibedakan antara istighfar dan taubat. Sebagian hadis beliau, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Sungguh diriku beristighfar dan bertaubat. Sehingga dibedakan antara istighfar dengan taubat sehari sebanyak 70 kali. Maka menurut pendapat yang kedua, dengan bernyanyi kemudian istighfar itu bermanfaat baginya. Jadi dosanya yang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pendapat yang paling rajih, sebagian disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, maka istighfar permohonan ampun untuk pelaku dosa yang dilakukan oleh orang lain, seperti istighfarnya malaikat untuk orang yang duduk di tempat sholat, selama wudunya tidak batal. Jadi, selama kita menunggu sholat, maka akan dimintakan ampunan oleh malaikat dengan mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Mengingat perbuatan ini diperintahkan oleh syariat, menunjukkan bahwasanya istighfar untuk mayit itu bisa bermanfaat meskipun mungkin mayit itu belum bertaubat dari sebuah dosa yang dia lakukan. Sehingga istighfar itu tetap bermanfaat meskipun dia belum bertaubat, karena diperbolehkannya atau sampainya istighfar kita kepada orang yang sudah mati, dan orang yang sudah mati kita nggak tahu, Pak, apakah dia sudah bertaubat atau belum. Tapi istighfar kita bermanfaat untuknya. Istighfarnya malaikat tadi kepada orang yang menunggu sholat bermanfaat untuknya. Padahal mungkin orang yang menunggu sholat itu juga melakukan kemaksiatan yang belum dia bertaubat darinya. Jadi istighfar itu bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah istighfar pelaku dosa tadi, itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dengan syarat istighfar itu muncul karena rasa takut kepada Allah. Jadi setelah dia bernyanyi tadi, istighfarnya itu benar-benar dia takut kepada Allah. Bukan karena guyon ya, malah biasanya digantikan guyon. Astagfirullah setelah nyanyi. Bukan untuk itu, tapi di dalam hatinya benar-benar niat karena takut kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah saja, bukan. Tapi memang sungguh-sungguh dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfarnya itu bermanfaat baginya. Adapun istighfar yang adalah hanya di dalam lisan saja, maka itu adalah istighfar yang dusta ya. Jadi lisannya istighfar tapi hatinya tidak benar-benar meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah ya, ketika menjawab pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi untuk menuliskan wasiat kepada beliau yang dikenal dengan Al-Wasiyatus Sughra, beliau mengatakan fa innallaha qad yaghfiru lahu ijabatan an du'aihi.
Wa in lam yatub fa idza istama'at al-istighfaru wat taubatu fahuwal kamal. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Allah bisa jadi mengampuni seseorang itu atas doanya meskipun dia belum bertaubat. Meskipun dia belum bertaubat. Namun jika terkumpul padanya istighfar dan taubat, maka itu lebih sempurna. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Apa yang dilakukan? Wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istighfar itu tetap bermanfaat bagi pelaku kemaksiatan meskipun dia belum bertobat, selama istighfar itu tulus dari dalam hatinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita semua harus meyakini dan sadar betul bahwasanya kita senantiasa melakukan kesalahan. Kita semua adalah para pendosa-pendosa yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita menyadari bahwasanya diri kita adalah pendosa, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari ampunan Allah, tapi terus hiasi kehidupan kita, menit-menit kehidupan kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena istighfar itu akan bermanfaat bagi seorang hamba meskipun mungkin dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia bertaubat dan beristighfar kemudian bertaubat kepada Allah, maka itu akan lebih sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi-nabinya, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.